Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur boleh kembali menyapa saudaraku terkasih dimanapun berada. Dan boleh kembali menyajikan video sharing firman Tuhan ini. Memang saat ini kondisi kesehatan saya menurun. Saya mengalami kelelahan yang cukup berat. Dan saya harus banyak beristirahat. Ya, saya baru disuntik dengan Nerubion, ya, 2 ampul sekaligus sekali suntik, ya, karena memang sudah sangat lelah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata usia itu menentukan gerak kita juga. Saya masih ingat di awal pertobatan saya di usia 31 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Keluar masuk rimba dari pulau ke pulau, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu ada di rimba, ada di pulau-pulau. Fisik saya masih sangat kuat, fisik saya masih tangguh dan tidak mudah masuk angin, tidak mudah ngilu, tidak mudah lemas, karena memang masih dalam kondisi on fire dan usia yang masih cukup muda. Tapi memang saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah masuk usia 40 tahun mulai terasa banyak perubahan dalam tubuh saya. Saya menyadari di saat usia 40 tahun saya berada di rimba 12 hari berjalan di 4 provinsi, 5 provinsi ditambah dengan Kepri, mengendarai sepeda motor trail 200 cc untuk keliling memberitakan Injil Kerajaan sampai dengan di Rimba Jambi. Akhirnya sepeda motor itu saya tinggal di sana karena menjadi kendaraan perlengkapan tim misi penginjilan kita di dalam Rimba. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu itu saya mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang menurun dari kekuatan fisik saya. Jadi memang usia tidak bisa dibohongi saudaraku. Jadi begitu kita masuk usia 40 tahun, kita akan mengalami banyak perubahan dalam banyak hal dalam tubuh kita, terutama tentang stamina, tentang daya tahan tubuh. Ya, sudah mulai berkurang. Bahkan saya mulai memakai kacamata aktif sejak usia 42 tahun untuk membaca. Tapi kalau biasa saya tidak akan pakai kacamata. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi saya usia 45 tahun. Beberapa hari lagi saya usianya 45 tahun. Jadi pelayanan yang non-stop, misi yang non-stop, kegerakan yang non-stop, bahkan kadang-kadang sampai lupa waktu, itu membuat saya mengalami yang namanya kelelahan. Jadi ini peringatan buat kita semua saudaraku, pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus N. Tambunan atau seluruh pemirsa dimanapun berada, bahwa usia 40 tahun ke atas adalah usia yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Cukupkan istirahat, cukupkan olahraga, cukupkan baca firman, cukupkan melayani, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan saya masih boleh sharing firman, ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sharing saya saat ini saya beri tema hanya Tuhanlah kekuatan kita. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan dia. Mazmur 118 ayat 14, firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2 berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Keluaran, Musa menyadari betul bahwa kekuatannya itu hanya Tuhan, dan mazmurnya itu hanya Tuhan, tidak ada selain Tuhan. Dan Daud pun berkata bahwa kekuatannya hanya Tuhan, di luar Tuhan tidak ada. Dan mazmurnya ya hanya Tuhan. Karena memang dia sudah meluputkan dari Saul, dari musuh-musuhnya, dan memberikan Daud kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan dalam kitab Yesaya juga dikatakan, sungguh Allah itu keselamatan bagi setiap kita.
Ya, aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah lelah kalau kita masih hidup di dalam Tuhan. Kalau kita masih mengandalkan Tuhan dan kalau kita masih percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan yang senantiasa baru setiap hari. Walaupun memang Musa pernah mengalami yang namanya rasa takut, rasa lelah, menolak kehendak Tuhan dalam pergumulannya. Tapi pada akhirnya kehendak Tuhan memang benar-benar jadi dan sempurna dalam hidup Musa. Begitu juga dengan Daud. Dari masa muda sudah dipilih Tuhan, sampai dengan begitu luar biasa dia mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan. Begitu juga dengan Yesaya, semuanya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesakit apapun kita, yuk kita tetap berkata, Tuhanlah kekuatanku, mazmurku, gunung batuku, kota bentengku, perlindunganku. Dia yang sanggup menyembuhkanku. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berkata bahwa aku sembuh dari sakitku, aku bangkit menjadi pemenang. Karena di saat kita terus membangkitkan iman percaya kita, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan di saat kita terus mempertahankan sukacita kita, maka kita akan tetap hidup dalam kegembiraan. Tapi di saat kita mulai membiarkan sedih, maka kita akan berbahaya, saudara. Atau kita khawatir, takut, jangan. Karena Amsal 15 ayat 13 firman Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau kita mulai pedih, bahaya. Maka Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita masih terus mau menjaga hati kita tetap bersuka cita, karena masih mampu bersyukur dalam kondisi apapun, maka hati kita akan terus mampu bergembira. Dan kalau kita sudah bergembira, maka itu menjadi obat yang wajur, obat yang luar biasa untuk kita. Maka kita akan sembuh dengan seketika. Imun kita akan bertumbuh, imun kita akan bangkit, dan imun kita akan memberikan kita kekuatan untuk sembuh, saudara. Tapi begitu kita mulai khawatir dengan keadaan kita, mulai mengeluh, mulai merasa sakit, dan mulai kehilangan kegembiraan, maka itu akan sangat berbahaya. Maka sakit itu akan sangat sulit disembuhkan. Bahkan sakit itu bisa mengakibatkan sakit-sakit di bagian yang lain, akan mengakibatkan kelemahan-kelemahan di bagian yang lain, akan menyebabkan komplikasi, bahkan itu memungkinkan. Jadi makanya mari kita jaga hati kita dengan tetap gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan jangan pernah patah semangat, karena begitu kita patah semangat, maka kita akan kehilangan yang namanya sukacita, kita akan kehilangan kegembiraan, kita akan kehilangan iman, dan kita akan dihempaskan, dan kita akan ditaklukkan oleh dunia, dan kita akan binasa karena kita mengalami kekeringan tulang, artinya mati dan binasa, saudara. Yuk bangkit. Kalau hari ini kita punya pengalaman atau kita sudah pernah mengalami yang namanya kebangkitan dari kematian, kebangkitan dari keterpurukan, kebangkitan dari kelemahan, oleh karena hati kita yang gembira, mari kita tolong banyak orang, mari kita saksikan kesaksian kita kepada banyak orang, dan mari kita bawa setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat kepada Tuhan. Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat harus kita bawa kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah mulai kehilangan kegembiraan, kita bawa kepada Tuhan. Dan orang-orang yang sudah mulai sedih, kita bawa kepada Tuhan, dan kita bangkitkan semangat mereka. Hati yang gembira akan muncul di saat ada penghiburan dari kita. Dan di saat mereka mulai gembira, maka kesembuhan niscaya akan terjadi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terus doakan kesehatan saya untuk saya segera pulih dan sembuh. Terima kasih atas setiap dukungan saudara dan saya. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih dimanapun berada, untuk kegerakan misi penginjilan, kebangkitan, dan hidup ministries. Ya, saya baru pulang dari Kepulauan Karimun, dan sekarang sedang mempersiapkan untuk menuju ke provinsi berikutnya. Tidak langsung saya jalani karena harus pulang dulu karena tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih dalam doa-doa saudara untuk misi penginjilan, kebangkitan, dan hidup ministries Indonesia, dan juga untuk persembahan misi penginjilan yang telah saudaraku berikan melalui rekening misi.
Terima kasih saudaraku, karena bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Terus maju, Tuhan memberkati. Shalom.